Xiao Yan berdiri di samping Jing Wuchen, melihat semua ini, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan tidak bisa menahan amarah yang muncul di dadanya. Jing Qin adalah jenius tak tertandingi yang membawa dirinya untuk melihat kuil dan dia dihina oleh penghindaran ini. Jadi Anda tidak boleh melihat Jing bersih dan menderita kejahatan seperti itu. Alis hitam Xiao Yan terangkat satu persatu, dan pembuluh darah biru meledak di dahinya. Tapi Jing Dujing melangkah maju di depan Xiao Yan. Jing Deng perlahan mengangkat kepalanya, menatap Danding di depannya tanpa ekspresi apapun. Dia berkata dengan datar tetapi tegas, meskipun saya tidak memiliki latar belakang keluarga yang kuat, sebelum hari ini, saya masih berencana untuk berbicara dengan Anda suatu hari nanti. Perjuangan untuk hidup. Petik 2. Hahaha. Sebelum kata-kata Ding Jing selesai, Danding tertawa telentang. Seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan air matanya meledak. Kerumunan di belakang Danding juga tertawa dan tertawa. Bawang jenis apa yang dia coba mati dengan putra kedua? Saya khawatir itu akan hancur berkeping-keping sebelum dia mendekat. Hahaha. Mau bagaimana lagi? Baru saja. Kurasa itu tidak perlu. Jing Wuchen tidak membantah. Ketika semua orang tertawa kecil, dia melanjutkan dengan nada yang sangat ringan, tanpa rasa rendah diri. Senyum Danding perlahan menyatu, dan dia menatap dengan rasa ingin tahu seperti apa dalam ingatannya. Dia ingin mendengar hal konyol apa yang akan dia katakan. Jing Chun tertawa beberapa kali, dengan sedikit ejekan dalam nadanya. Untuk seorang penjahat yang pernah menjadi saudara laki-laki saya dan merebut wanita saya, dan seorang pria yang pernah saya cintai tetapi sekarang tidak layak dilirik wanita, itu benar-benar tidak layak menyia-nyiakan kekuatan lelaki kecilmu. Dan, ekspresi bersih dan berdebu menjadi lebih dingin dan lebih konyol. Putra kedua dari dandian Anda yang bermartabat baru saja mengambil sepatu rusak pria kecil itu untuk dipakai. Tetapi dengan bangga pamer di mana-mana. Saya benar-benar tidak mengerti seberapa kuat Anda. Tanda tanya. Atau kamu. Anak kedua dandian. Yang hanya idiot. Begitu Jing Jingchen mengatakan ini. Danding seperti bebek beku. Dan bibirnya yang terbuka untuk mengutuk cukup kaku untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Hebat. Sangat menyenangkan. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kata-kata Jing Wuchen ini sepertinya menamparkan wajah Danding dengan keras. Xiao Yan merasa sangat bahagia. Dan tiba-tiba merasa bahwa wajah kotor Jing Wuchen begitu enak dipandang. Danding tertegun untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang. Gemetar karena amarah dan biru. Mendorong gadis cantik di pelukannya. Meraung dengan marah. Bersih dan bersih. Aku ingin menghancurkanmu. Segera. Dia sangat marah dan menatap darah mata merah. Dan melambaikan tangannya dan memukulnya ke arah kamar bersih. Jing Wujing menyipitkan mata pada kemarahan Danding tanpa rasa takut. Tetapi menantikan pukulan dari kemarahan Danding. Karena dia tidak bisa bertarung di sini. Begitu semangat juang meninggalkan tubuhnya, dia akan segera menderita serangan balik dan dipukuli. Aturan di sini dilenyapkan. Nyatanya, kata-kata merangsang yang disebutkan oleh Jing Wuchen sengaja dirancang untuk Danding. Dia percaya bahwa hampir tidak ada orang seperti Danding yang berani bertemu dengan ayah mertuanya. Apalagi memalukan. Dan mendengarkan kata-kata seperti itu. Anda pasti akan kehilangan akal dan menembak diri sendiri. Melihat tangan Danding yang melambai hendak mengenai bagian atas kepalanya. Mata yang bersih dan tidak berdebu mulai menyala. Dan sensasi melihat musuh yang akan menderita tiba-tiba bangkit dari hati. Namun, baru saja berhenti. Suara dingin terdengar tepat waktu. Danding tampak sangat ketakutan mendengar suara ini. Kemarahannya seperti dituangkan ke dalam baskom berisi air dingin. Dan dia tiba-tiba menjadi tenang. Dan telapak tangannya berhenti begitu kaku di atas kepala yang bersih dan bebas debu. Itu sangat disayangkan. Jing Wuchen menutup matanya dengan penyesalan. Dan menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Xiao Yan mendongak dan melihat ke arah suara. Menatap seorang gadis yang seperti patung batu di tengah kerumunan. Itu adalah kecantikan yang cantik. Dengan sedikit bedak merah muda di wajahnya. Tapi lembut dan indah. Batang hidung yang lurus memiliki kecantikan wanita dan kepahlawanan pria. Bibir ceri yang tipis berwarna merah dan lembut.
Sepertinya Anda bisa mabuk dalam sekejap. Namun, tidak ada ekspresi di wajah wanita cantik tersebut. Sepasang mata yang dalam memancarkan suasana dingin seperti gunung es 1000 tahun. Dan disertai dengan pakaian putih yang sangat bersih. Seluruh orang itu seperti patung es yang berdiri di sana. Apakah ini jenius tak tertandingi dan Bingqian? Xiao Yan memandang dan Bingqian. Dan jiwanya bergetar di laut. Mencium bau napas yang berbahaya. Dan Bingqian ini benar-benar luar biasa. Dan panggilan acak membuatku merasakan kekuatan jiwa setengah pesananku. Riak. Xiao Yan mengambil langkah di depan batu dengan stabil. Berdiri tegak di depan ruang bersih. Menyaksikan dan Bingqian berjalan dengan ringan. Dan sudut mulutnya mengangkat lengkungan percaya diri. Ini urusan tuan kecilku. Kamu tidak perlu ikut campur. Dan Bingqian berjalan untuk membuat Jing Wuchen merasakan banyak tekanan. Dia ingin mendorong Xiao Yan menjauh dan tidak membiarkan Xiao Yan menyelam ke dalam air campuran dengan kedalaman yang tidak diketahui. Ini bukan hanya masalah untukmu saja. Xiao Yan hanya mengatakan kata seperti itu dengan enteng. Tubuhnya masih berdiri di depan Jingdu. Kamu tidak bisa main-main dengan mereka. Mereka adalah orang-orang dari kuil dan sangat mudah untuk menambahkan lapisan gula pada kue. Dan sulit untuk mengirimkan arang ke dalam salju. Meskipun hati saya sangat tersentuh, saya mengingatkan saya dengan cemas. Bagaimana dengan orang-orang di Dandian? Xiao Yan tersenyum lembut dan merendahkan suaranya. Kamu bilang, kita adalah teman. Tuan kecil berkata dengan santai. Kamu percaya? Keluar. Semakin saya merasakan ketulusan Xiao Yan, semakin bersih saya. Semakin saya tidak ingin melibatkan Xiao Yan di dalamnya. Dan mendesak Xiao Yan untuk segera pergi. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata seperti ini. Xiao Yan memutar matanya dan tidak peduli seberapa bersih itu untuk mendorong. Dia mengangkat alisnya dengan ringan. Menatap dan Bingqian yang berjalan perlahan. Bibirnya mengerut secara provokatif. Dan Bingqian mengangkat kakinya sedikit. Tampaknya jatuh dengan lembut. Dan jatuh dengan lambat. Tetapi setiap langkah tampaknya menginjak es batu yang pecah. Mengeluarkan suara yang renyah. Dan dia telah datang ke Danding dalam sekejap. Dan Bingqian berdiri di antara beberapa orang tanpa berbicara. Menatap Xiao Yan dan Jingdu dengan acuh tak acuh. Tanpa kesedihan atau kegembiraan. Meskipun Xiao Yan merasa bahwa mata dan Bingqian menghadap dirinya sendiri. Tetapi dia tidak merasakan sama sekali ketika matanya tertuju pada dirinya sendiri. Sepertinya tidak ada yang bisa menarik minat gadis kebanggaan surgawi itu. Ketidakpedulian ini membuat suasana lebih bermartabat. Dan ada banyak kerumunan di sela-sela. Tetapi pasukan yang ditakuti oleh kuil dan hanya berani berdiri di kejauhan untuk menonton. Dan mereka semua merasa kasihan pada Xiao Yan 3. Karena di pandangan mereka, Xiao Yan 3 orang yang masuk ke kuil dan, terutama dan Bingqian, pada dasarnya dijatuhi hukuman mati. Ketiganya sangat baik. Mereka tidak takut pada kuil dan, seseorang mengacungkan jempol. Tidak peduli berapa banyak spesies yang ada. Putra kedua yang menyinggung kuil dan pada dasarnya telah mencapai ajalnya. Seseorang sedang merasakan. Ya, belum lagi betapa kuatnya dan Bingqian. Ketika putra kedua dan Dian menjabat tangannya, akan ada banyak orang yang rela mati untuknya. Ketiga anak laki-laki ini pasti akan tamat ketika mereka memasuki dunia fantasi. Tapi aku masih mengagumi ketiga orang ini. Lihat anak itu. Dia adalah puncak bintang 4 ketika dia masih kecil. Dan dia masih memasukkan permen ke mulutnya seperti ini. Yah, pria dengan bau busuk dan pengemis itu juga baik. Meski wajahnya sedikit pucat dan tegang. Cukup sulit untuk mempertahankan ini di hadapan langit dan tempel yang tak tertandingi. Yang paling saya kagumi adalah yang memakai jubah hitam. Itu adalah ketenangan yang sesungguhnya. Seolah-olah tidak ada tekanan. Sungguh luar biasa. Tidak ada yang tahu apakah Dan Bingqian telah mendengar diskusi semua orang. Atau dia tidak peduli sama sekali. Atau sangat percaya diri. Alisnya yang indah hanya berkerut lembut. Dan kemudian dia berkata dengan dingin. Benar dan salahmu. Aku tidak ingin bertanya. Kamu harus menyelesaikan masalahmu sendiri. Tetapi karena kamu tidak dapat melakukan apapun di sini. Maka jangan tinggal di sini. Ibu mertua. Tunggu kamu memasuki fantasi. Tergantung kemampuanmu.
Setelah berbicara, dia segera berbalik dan pergi. Dia tidak melihat lebih dekat pada Xiaoyan, Debu Jing, atau bahkan Danding. Tampaknya masalah sepele seperti itu tidak sebanding dengan energinya. Sungguh jenius yang tak tertandingi dan Binggian. Tanpa kata-kata jahat, tanpa ancaman telanjang, atau bahkan favoritisme apapun. Beberapa kata dingin mengakhiri kebuntuan ini. Kamu lebih baik meminta Tuhan untuk menyembah Buddha. Dan jangan biarkan Tuan kecil bertemu denganmu di dunia fantasi. Atau... Danding menginjak dengan marah. Lalu mengikuti dan Binggian dan buru-buru berjalan kembali. Mata Xiaoyan menyipit menjadi jahitan dan dia melihat punggung dan Binggian. Dan tiba-tiba dia memiliki sedikit penghargaan untuk wanita jenius yang tiada taraf ini. Namun, apresiasi dan penghargaan tidak akan mengubah hubungan permusuhan antara kedua belah pihak. Dan dia tidak akan tanggung-tanggung untuk dan Binggian. Sebaliknya, jika nyawa dan Binggian dan Danding dapat digunakan untuk membunuh dirinya sendiri, harganya pasti membuat pemilik kuil dan tertekan. Cara apa yang lebih baik untuk membalas dendam kuil dan... Berpikir sejenak, senyum dingin muncul di sudut mulut Xiaoyan. Saya mendengar bahwa Dan Binggian tidak bersalah seperti dia. Dan dia acuh tak acuh. Saya melihatnya hari ini dan itu benar. Sejujurnya, saya terkejut dengan seorang wanita untuk pertama kalinya. Jing Duchen menepuk dadanya dan menyeka keringat di dahinya berkata beberapa saat kemudian. Melihat Xiaoyan melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. Jing Wuchen menghela nafas dan berkata, Kakak Xiao, kamu benar-benar tidak boleh ikut campur denganku. Kamu harus tahu bahwa kekuatan kuil dan di tengah jalan, dia benar-benar bersih. Dan kemudian nadanya penuh mencela diri sendiri. Yah, orang-orang sepertiku yang bahkan tidak bisa melindungi wanita mereka sendiri benar-benar tidak berharga untukmu. Kakak Wuchen tidak perlu khawatir. Aku tidak bisa terbiasa dengan kesombongan dan tempel. Nada Xiao yang sangat datar. Seperti tidak ada yang terjadi sekarang. Kakak Xiao, aku berutang budi padamu. Jing Wuchen menatap Xiaoyan dalam-dalam. Lalu menepuk bahu Xiaoyan. Nada bicaranya kepada Xiaoyan sedikit berubah. Ayo pergi. Ilusi pintu masuk akan segera dibuka. Kita harus bersiap untuk itu. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita memasuki fantasi. Hei, tidak sulit untuk diingat oleh orang-orang di kuil dan... Sulit, mungkin. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dengan lembut menarik tangan Longyan dan berjalan ke sudut alun-alun. Menunggu dengan tenang pembukaan fantasi. Tidak butuh waktu lama sebelum fajar menyingsingkan tabir malam. Namun, saya tidak merasakan kelembutan cahaya pagi di alun-alun. Saya hanya merasa bahwa cahaya yang diselimuti menjadi lebih terang. Perlahan-lahan, matahari, bulan, dan bintang berdarah dari 8 saluran terus bersinar. Dan lingkaran besar darah muncul di dinding cahaya dari berkas cahaya. Bulan darah kosong, dan darah merah aneh dipetakan pada patung pendekar pedang raksasa di tengah alun-alun. Patung itu mengeluarkan suara keras, dan perisai di sebelah kiri perisai pendekar pedang terangkat tinggi. Terhubung dengan seberkas cahaya, sosok buram. Tanah tiba-tiba muncul di antara perisai dan berkas cahaya. Dan tekanan agung seperti permukaan air yang beriak menyebar dengan cepat melintasi alun-alun, membuat semua orang terengah-engah. Setidaknya ada budidaya puncak 7 bintang. Tampaknya itu harus menjadi penjaga fantasi. Xiaoyan diam-diam menebak. Sosok binatang penjaga itu seperti binatang buas. Bukan binatang buas. Dan manusia. Bukan manusia. Tidak ada spesies sama sekali. Sebuah lengan besar menonjol dari berkas cahaya. Dan suara rendah bergemuruh keras melintasi alun-alun. Ilusi besar hutan raksasa segera dibuka. Aturan. Tidak ada aturan. Membunuh. Pembunuhan tanpa akhir. Ini takdirmu. 10 orang yang telah tampil paling menonjol dalam pembunuhan berdarah akan menerima hadiah saya yang paling dermawan. Petik 2. Kata-kata berdarah jatuh. Lengan raksasa itu menunjuk keluar. Dan gerbang cahaya di platform bundar di tengah alun-alun tiba-tiba memancarkan cahaya biru redup. Bagian tengah gerbang cahaya berputar-putar dalam lingkaran kabut berdarah. Seperti pengabaian kejam terhadap mata dunia Hitomi. Melihat darah dan kekejaman yang tak ada habisnya. Begitu gerbang cahaya dibuka,
Kerumunan yang telah lama ditunggu segera mendidih. Bergegas ke gerbang cahaya seperti air pasang. Dan mereka semua ingin masuk ke ilusi lebih awal dan bersiap untuk menemukan tempat yang baik untuk disergap atau dihindari. Xiao Yan tidak cemas dengan ledakan ini. Dia mengarahkan pandangannya ke bawah patung pemegang pedang, mencari kekacauan yang telah mengandalkan perisai sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah kekacauan itu masih ada setelah perisai patung itu tiba-tiba terangkat, atau apakah patung itu masih dalam posisi tidak bergerak. Xiao Yan melihat kekacauan abadi. Xiao Yan tidak tahu apakah dia harus puas. Kekacauan masih ada. Dan postur tubuhnya tidak berubah sama sekali karena gerakan perisai. Seolah-olah dia bersandar pada udara kehampaan. Bukan pada perisai. Sekalipun orang mengalir seperti sungai. Meski hanya beberapa langkah dari gerbang cahaya. Kekacauan itu sepertinya tidak berniat untuk bangkit. Dia hanya duduk di sana dan menatap kakinya dengan acuh tak acuh. Seolah-olah dia telah melupakan dunia. Dan pada saat yang sama sepertinya dilupakan oleh dunia. Namun, kerumunan yang terburu-buru tidak berani meremehkan keberadaannya. Begitu kerumunan bergegas ke sisinya. Mereka berpisah secara alami. Yang membentuk tanah kosong di sampingnya. Tanah kosong miliknya sendiri. Sayangku. Aku mulai sedikit mengagumi pria ini. Jing Wuchen tidak ragu memuji keabadian kekacauan. Ketika seseorang bersandar di sana, dia memiliki momentum untuk bertindak seperti laki-laki. Tanda seru. Petik 2. Momentumnya ada. Tapi dia tidak menyimpannya. Hanya dia sendiri yang menyimpannya. Xiao Yan tersenyum dan menunjuk ke gerbang cahaya tempat arus orang berkumpul. Mengobrol dengan Jing Wuchen. Tidak benar-benar masuk lebih awal. Jing Wuchen memandang kerumunan dan bertanya pada Xiao Yan. Mengapa kamu masuk begitu cepat? Xiao Yan dengan mudah bertanya pada Jingsu. Tanpa rasa cemas. Masuklah lebih awal untuk mensurvei medan. Dan manfaatkan lokasinya. Jingdu melihat semakin sedikit orang yang tersisa di alun-alun. Dan ekspresinya cemas. Mengapa kamu cemas? Kamu belum melihat begitu banyak orang di sana? Xiao Yan mengangguk dan memberi isyarat agar terlihat bersih. Kamu membandingkan dengan mereka? Jingdu menegakkan tubuh dengan marah dan berbisik. Siapa mereka? Mereka semua kuat dalam kejeniusan mereka. Mereka semua mendukung dan banyak penjaga. Tidak masalah kapan kamu masuk. Dan bagaimana dengan kita? Hanya dua pria besar dengan sedikit kentut dan belajar bermain pahlawan. Bukankah mereka mencoba untuk mati? Hantu. Beranikah kau memanggilku anak kecil? Long Yu melompat dengan keras. Dan momentum kekerasan pecah. Meskipun dia mengendalikannya dengan sangat cepat, dia masih membersihkan Jingdu untuk sementara waktu. Wow, aku tidak bisa menganggapmu sebagai anak kecil kentut yang mudah tersinggung. Jing Wuchen diam-diam terkejut, dan mau tak mau menatap Long Yan beberapa kali berulang kali. Tetapi mulutnya masih keras, dan dia tidak ingin menunjukkan ketakutannya. Xiao Yan melambaikan tangannya ke Long Ye. Dan mengisyaratkan Long Ye untuk tidak bertengkar dengan Jingdas. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke orang-orang di Dandian. Kamu ingin masuk lebih awal. Alasan sebenarnya adalah tidak mau menghadapi mereka, kan? Mata yang bersih dan jernih mengikuti jari-jari Xiao Yan. Melirik gadis cantik yang telah dikerumuni oleh orang-orang di kuil dan setelah dia kata, sepatu rusak. Dan melihat wajah Danding dari sisinya menyapu. Lalu jatuh pada Dan Bingyan yang telah menutup matanya. Wajahnya sedikit berkedut. Dan dia tidak berbicara lagi. Xiao Yan menyeringai. Apa yang kamu takutkan? Ku dengar setelah memasuki fantasi. Teleportasi itu acak. Dan kita belum tentu bertemu mereka. Selain itu, kita harus selalu datang. Kita harus selalu menghadapinya, bukan? Aku benar-benar tidak mengerti dari mana kepercayaan dirimu berasal. Jing Wuchen menghela nafas perlahan. Melirik Xiao Yan yang tenang dan tenang. Mengusap rambutnya dengan sedih. Lupakan saja. Toh aku sudah menatap mereka. Naik. Aku hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Selain itu, aku telah mentolerir nada ini terlalu lama. Dan saya akan melawannya. Ini akan menjadi pria baik lainnya 18 tahun kemudian. Oh, apakah kamu begitu tidak yakin? Setelah mendengarkan kata-kata berapi-api dari Jing Wuchen, Xiao Yan bertanya dengan bercanda seolah dia akan mati. Sejujurnya,
Jika itu hanya Danding, aku tidak takut. Tapi aku harus melawan sekelompok orang. Belum lagi Dandinggian. Dan aku hampir tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Memutar matanya dan merentangkan tangannya. Jadi, jika kalian berdua masih bisa lolos, cepatlah. Tidak perlu mengambil nyawamu dengan sia-sia. Dengarkan apa yang kamu katakan. Kami berdua adalah bebanmu. Xiao Yan segera meliriknya dengan bersih. Kakak Xiao, aku hanya tidak ingin kamu kehilangan nyawamu karena aku. Jika orang-orang di kuil dan bersikeras mengejar kita, aku khawatir kita lebih ganas daripada kejahatan. Kamu pasti tidak beruntung. Anak Danding akan melaporkan. Kami tidak akan pernah melepaskannya. Begitu kita bertemu, itu pasti tidak ada habisnya. Jing Dian menatap Xiao Yan dengan serius dan melanjutkan. Meskipun aku tidak tahu dari mana kalian berasal, berani menghadapi dan tempel langsung. Tapi kalian berdua. Oh. Petik 2. Xiao Yan mendengarkan dengan tegas. Cahaya redup melintas di mata dan pupilnya. Di antara keduanya, hanya beberapa lusin orang yang tersisa di alun-alun yang ramai itu. Hampir. Xiao Yan melihat bahwa hanya beberapa jenius tak tertandingi dan penjaga mereka belum memasuki ilusi. Jadi mereka menarik Long Yan dan menyapa Jingdu ke pintu masuk ilusi. Jing Wuchen berjalan menuju pintu masuk fantasi dan melirik ke belakang. Hanya melihat mata mengancam dari Danding. Hatinya sangat marah. Dan dia menurunkan pantatnya dengan tenang di belakangnya. Semuanya terlihat oleh Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum diam-diam. Dan melangkah ke pintu biru muda dengan darah merah di tatapan kesal Danding. Saat sosok Xiao Yan mulai memudar dalam cahaya dan bayangan, kekacauan abadi mengangkat kepalanya dan melirik pintu masuk. Sekilas ini memiliki apresiasi yang kuat terhadap Xiao Yan oleh kekacauan itu. Dalam ilusi, beberapa berkas cahaya di suatu tempat dipelintir untuk sementara waktu, dan tubuh Xiao Yan berangsur-angsur mengeras dalam cahaya, dan ada tanda meniskus samar di dahi mereka. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat ke langit untuk pertama kalinya, karena yang dilihatnya bukanlah siang hari yang cerah yang dibayangkan dalam imajinasinya, kehangatan di bawah matahari, tetapi malam yang luas. Di langit, meniskus berwarna darah menggantung di langit. Tetapi pancaran bening yang dijatuhkannya seperti ditutupi lapisan tipis kabut merah, membuat seluruh ilusi menjadi aneh dan aneh. Melihat bulan darah ini, hati Xiao Yan seperti Jing Sui tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Darah mulai mendidih, dan keinginan untuk mengeluarkan pisau untuk bertarung lahir. Jangan lihat bulan, suara bersih tanpa debu mengingatkan. Xiao Yan kemudian bangun dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan jiwa bergerak cepat, menghilangkan denyutan di jantung, dan lapisan keringat dingin keluar dari punggung. Saya tidak menyangka putaran bulan darah ini dapat memengaruhi hati orang. Setelah beberapa saat, takut, setelah cahaya bulan, Xiao Yan mendongak. Mereka bertiga berada di puncak ilusi. Menyajikan di depan ketiga orang itu adalah lembah melingkar yang sangat besar. Lembah ini dikelilingi oleh awan dan kabut. Itu terlihat samar-samar. Tidak ada World of Warcraft dan tanaman hijau yang dibayangkan. Hanya pasir kuning dan los luas yang dipenuhi nafas kematian dan mania. Jalan los berlapis telah berputar ke bawah dan memiliki bentuk pusaran. Dan tiba-tiba mengembang menjadi bentuk terompet di bagian bawah. Paruh pertama terompet berwarna hijau dan paruh kedua gelap dan tidak terlihat. Imajinasi awalnya merupakan area kematian yang luas. Saya pikir itu adalah sekelompok Warcraft ketika masuk, dan tumbuhan langka ada di mana-mana. Siapa tahu tidak ada tanaman hijau dan ribuan awan. Xiao Yan sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Satu kalimat, Warcraft, ramuan langka. Jing Wuchen memberikan pandangan aneh pada Xiao Yan. Ini hanyalah pinggiran dunia fantasi. Jenis Warcraft dan bahan obat langka apa yang bisa saya miliki? Ketika Anda memasuki dunia fantasi, ada banyak Warcraft yang ingin Anda lihat. Anda dapat memiliki ramuan apapun yang Anda inginkan. Dan kamu takut kamu tidak akan bisa membunuh mereka. Oh, mata Xiao Yan tiba-tiba berkilat. Dan dia berkata bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang situasi spesifik dalam ilusi. Sepertinya dia tahu banyak tentang itu. Dan mungkin juga bertanya, saudaraku,
Bisakah kamu memberitahuku tentang situasi di fantasi? Jing Wuchen melihat ke atas dan ke bawah pada wajah Xiaoyan dengan mata yang tidak dapat dipercaya. Seolah melihat seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Dan seolah-olah pada orang bodoh yang tidak dikenal. Xiaoyan merasa tidak nyaman. Tepat ketika Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi memalingkan muka dan berbalik. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengapa aku sangat tidak beruntung? Xiaoyan sangat bingung dan berkata dengan marah. Ada apa? Itu nasib buruk. Yah, aku tidak ingin mengatakannya. Aku hanya berpikir bahwa kamu benar-benar membuatku bertanya-tanya. Kepala Jingjing bergetar lagi. Membunuh gua darah seperti tempat 9 kematian. Kamu bahkan tidak punya apa-apa di dalamnya, tanyakan. Berani 2 orang datang? Kamu sendirian. Bukankah kamu di sini? Xiaoyan terkekeh. Kamu dibandingkan denganku, aku. Jing Wuchen segera menatap matanya dan berhenti berbicara. Lalu berkata, sebelum aku datang, aku menemukan 5 orang yang telah memasuki fantasi ini sebelumnya. Senior itu bertanya secara detail, dan kemudian memikirkan segala macam kemungkinan situasi. Saya merasa bahwa dengan kemampuan melarikan diri kelas 1 dan keterampilan menyelamatkan hidup saya, seharusnya tidak ada masalah dalam menyelamatkan hidup. Jadi saya berani datang. Petik 2. Setelah jeda, kelopak matanya berguling. Bagaimana denganmu? Kamu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, dan kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirimu sendiri. Berani datang. Bukankah itu kematian? Melihat Xiaoyan hanya melihat dirinya sendiri sambil tersenyum. Tidak membantah. Jingchun membersihkan lubang hidungnya yang panjang. Lihatlah usiamu. Ini sangat ringan. Sepertinya kamu tidak mencapai batas Kaisar Bintang 5. Lihat momentum Anda. Sven Vance. Tidak ada yang luar biasa tentang kekuatan. Melihat Anda adalah 2 orang. Bahkan bukan penjaga. Dan bahkan situasi di dunia fantasi tidak diperkenalkan kepada Anda. Tetapi Anda dapat membayangkan bahwa Anda tidak memiliki latar belakang. Saya sangat bosan. Mengapa Anda di sini untuk mengambil risiko sebesar itu? Xiaoyan menyeringai. Saya hanya tahu bahwa itu penuh dengan pembunuhan. Ini adalah tempat yang bagus untuk pelatihan. Jadi saya ingin mempertajamnya. Mengasah, menggiling, kamu tahu. Nah, mengasah selalu berbahaya. Sampai hari ini, siapa di antara kita yang tidak diasah?